Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di masalah ibu hamil yang kedua kali, tapi pada saat hamil sebelumnya dia dioperasi. Apakah kehamilan yang sekarang ini harus dioperasi lagi? Nah, ibu-ibu sekalian, tidak selamanya ibu yang sudah dioperasi sebelumnya harus dioperasi lagi pada kehamilan sekarang. Nah, siapa sih yang harus dioperasi untuk kehamilan yang sekarang ini? Apabila sebelumnya dia dioperasi juga, maka yang harus kita pahami, yang mutlak harus memang dioperasi kembali adalah mereka yang indikasi operasi sebelumnya adalah panggul sempit, ya. Kemudian ada kelainan-kelainan di jalan lahir yang memang dokter sudah mengambil kesimpulan bahwa ibu tidak bisa melahirkan normal. Nah, kalau misalnya indikasi operasi sebelumnya itu adalah karena kelelahan, pembukaan sudah lengkap, tidak lahir-lahir, dan lain sebagainya, maka ibu bisa mencoba untuk menjalani percobaan persalinan normal, atau dalam istilahnya itu adalah VBAC. Ibu-ibu bisa mencoba untuk melahirkan normal dengan syarat operasi sebelumnya sudah berjalan sekitar 2 tahun yang lalu, ya. Jadi kalau baru setahun yang lalu habis dioperasi, ya itu masih rawan untuk melahirkan normal saat ini. Jadi ibu-ibu bisa mencoba. Terus kalau ditanyakan kapan saya harus minta dioperasi, nah, ibu-ibu harus memperhatikan ketika proses bersalinnya itu sudah berjalan. Yang harus diperhatikan itu adalah denyut jantung janinnya ibu. Denyut jantung janin itu usahakan tidak boleh lebih dari 160 kali per menit, karena kalau sudah lebih dari 160 kali per menit itu sudah mengarah ke istilahnya takikardia, denyut jantung itu cepat, yang menandakan bayi dalam kandungan ibu sudah mulai agak bermasalah. Nanti akan mengarah kepada gawat janin, ujung-ujungnya janinnya bermasalah, istilahnya asfiksia misalnya. Itu yang sederhananya, ya. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan itu ketubannya. Kalau ketubannya itu berwarna hijau atau keruh, nah itu juga sudah harus hati-hati. Kalau misalnya ibu-ibu berada di puskesmas, ya harusnya minta cepat dirujuk ke rumah sakit. Atau apakah bidannya berinisiatif untuk merujuk, ya yang jelas harus dirujuk ke rumah sakit. Apalagi yang harus diperhatikan, kalau misalnya ibu sudah mengalami pembukaan lengkap, terus 1 jam pembukaan lengkap disuruh mengedan, tapi bayinya tidak lahir, nah itu lebih baik segera minta dirujuk ke rumah sakit, karena aturan persalinan normal itu kalau ibu-ibu sudah hamil lebih dari 1 kali diharapkan pada pembukaan lengkap ibu sudah disuruh mengedan oleh tenaga kesehatan, tapi 1 jam disuruh mengedan tidak lahir, lebih bagus dirujuk ke rumah sakit. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan? Biasanya ada kelainan pada kontraksi rahim. Kontraksinya jarang, ya.
setengah jam yang lalu sakit, baru mulai lagi sakit sekarang, disertai pengerasan pada rahim. Nah, kemudian ibu minta dirangsang, itu tidak boleh. Tidak boleh dirangsang karena kenapa? Dikhawatirkan terjadi peregangan yang berlebihan pada dinding perutnya ibu, sehingga kalau itu tidak terkontrol bisa menyebabkan dinding rahimnya ibu pecah. Itu masalah yang luar biasa lagi, itu mengancam keselamatan ibu dan bayi. Saya pikir mengenai keputusan apakah kembali dioperasi sesudah sesar sebelumnya, itu ada aturan-aturannya, dan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan bagi ibu dan keluarga untuk langkah selanjutnya. Slogan sekali dioperasi pasti harus dioperasi itu tidak berlaku sebenarnya. Tetap tenang, semoga masalahnya tetap bisa diselesaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.